Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mantra sepuh di balik aksara Hana Caraka terbalik. Aksara Caraka memang cukup populer di tengah masyarakat Jawa. Aksara Caraka memiliki 20 huruf. 20 aksara tersebut bagi sebagian orang syarat memiliki makna, bahkan energi tersendiri untuk menuntun bekal hidup di Mayapada. Menurut Eyang Saman dari Padepokan Mabes Pekuniran, 20 huruf Caraka tersebut sangat luas maknanya. Dari luas tersebut, jika diteliti dengan keheningan, dapat memenuhi ujung timur hingga barat jagat raya ini. Dalam kesempatan ini, beliau menjelaskan salah satu cara beserta guna dari aksara Caraka supaya dapat menjadi perantara Tuhan mengeluarkan energi. Sehingga dengan demikian, energi tersebut dapat menjadi bekal sarana hidup di dunia. Membaca aksara Caraka dengan secara terbalik, menurut Eyang Saman, merupakan ilmu sepuh pamungkas dari ilmu Waringin Sungsang. Ilmu Waringin Sungsang karena menurut beliau, hidup ini dapat benar-benar dicapai tujuannya ketika kita sadar bahwa tiada satupun hasil tindakan yang tanpa melalui jalan proses kebalikannya. Misal, seseorang tidak akan pernah menemukan surga tanpa melalui berkasnya. Nah, disinilah sebenarnya kita sebagai manusia dapat ingat menerima dan waspada dengan neraka yang dijalani. Jika kita mampu ikhlas akan pemberian surga dari Tuhan, di dunia ini kita harus belajar menerima dengan ikhlas pula neraka yang memang diciptakan. Menurut pria sepuh ini, pada ujung pengertian kelak kita diharapkan memiliki rasa yang sama di surga maupun di neraka. Tentu, hal demikian harus melalui proses belajar yang sabar dan cukup panjang. Huruf Jawa Hana Caraka yang oleh pendukungnya dianggap memiliki nilai adiluhung merupakan salah satu solusi alternatif dalam mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya. Karakteristik orang Jawa yang sopan, jujur, ramah tamah, baik hati, rajin, kolot, tradisional, dan percaya kepada tahayul maupun kekuatan gaib memiliki cara unik dalam menghadapi dampak globalisasi tersebut, yaitu dengan cara mengkaji pada nilai-nilai luhur yang tersembunyi di balik huruf Hana Caraka. Makna dan filsafat huruf Jawa Hana Caraka yang berarti ada utusan, yakni utusan hidup, berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad. Maksudnya, ada yang mempercayakan, ada yang dipercaya, dan ada yang dipercaya untuk bekerja. Tiga urusan itu adalah Tuhan, manusia, dan kewajiban manusia sebagai ciptaan. Data sawala berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan data. Saatnya akan dipanggil, tidak boleh sawalah atau mengelak. Manusia dengan segala atributnya harus bersedia melaksanakan, menerima, dan menjalankan kehendak Tuhan. Pada jayanya berarti menyatunya zat pemberi hidup atau ilahi dengan yang diberi hidup atau makhluk. Maksudnya pada, sama atau sesuai, jumbuh, cocok, tunggal batin yang tercerminkan dalam perbuatan berdasarkan keluhuran dan keutamaan. Jaya itu menang, unggul, sungguh-sungguh, dan bukan menang-menangan, sekedar menang atau menang tidak sportif. Maga Batanga berarti menerima segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maksudnya, manusia itu harus pasrah, sumarah pada garis kodrat, meskipun manusia diberi hak untuk mewiradat, berusaha untuk menanggulanginya. Dalam kisah Aji Saka, Hana Caraka yang berarti dikisahkanlah tentang dua orang abdi yang setia, Data Sawala. Keduanya terlibat perselisihan dan akhirnya berkelahi.
pada jayanya. Mereka sama-sama kuat dan tangguh. Maga Batanga. Akhirnya kedua abdi itu pun tewas bersama. Aksara Jawa Hanacaraka memiliki spiritualitas orang Jawa yang mendalam, yaitu kerinduannya akan harmoni dan ketakutannya akan segala sesuatu yang dapat memecah belah harmoni. Konon, aksara Jawa ini diciptakan oleh Aji Saka untuk mengenang kedua abdinya yang setia. Dikisahkan, Aji Saka hendak pergi mengembara dan ia berpesan pada seorang abdinya yang setia agar menjaga keris pusakanya dan mewanti-wanti, janganlah memberikan keris itu kepada orang lain kecuali dirinya sendiri. Aji Saka setelah sekian lama mengembara di negeri perantauan, Aji Saka teringat akan pusaka yang ia tinggalkan di tanah kelahirannya. Ia pun mengutus seorang abdi yang lain yang juga setia agar dia pulang dan mengambil keris pusaka itu di tanah leluhurnya. Kepada abdi yang setia ini, dia mewanti-wanti, jangan sekali-kali kembali ke hadapannya kecuali membawa keris pusakanya. Ironisnya, kedua abdi yang sama-sama setia dan militan itu akhirnya harus berkelahi dan tewas bersama, hanya karena tidak ada dialog di antara mereka. Bukankah sebenarnya keduanya mengemban misi yang sama, yaitu memegang teguh amanat junjungannya? Dan lebih ironis lagi, kisah tragis tentang dua abdi yang setia ini selalu berulang dari zaman ke zaman, bahkan dari generasi ke generasi. Huruf Jawa merupakan abjad bahasa Jawa yang digunakan nenek moyang di tanah Jawa sebagai sarana baca tulis, berkomunikasi, dan menulis kitab-kitab Jawa kuno dari dulu hingga sekarang. Tidak terlepas dari itu, pada era modern ini juga masih digunakan orang Jawa sebagai sarana spiritual kejawen mereka. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan ritual tertentu, huruf Jawa mempunyai kekuatan gaib yang sangat ampuh. Inilah makna yang terkandung di setiap huruf Jawa. Ho, yang berarti hurip atau hidup, terciptanya awal kehidupan manusia yang terlahir di dunia. No, yang berarti legeno atau telanjang, polos ketika bayi yang baru lahir masih dalam keadaan suci lahir batin. Co, yang berarti cipto, nalar atau setelah lahir dan berkembang mulai bereaksi mencari jati diri, mengenal Tuhan dan bertakwa, serta mencari sesuatu yang berguna untuk kehidupannya. Roh, yang berarti rasa atau perasaan, nurani, sebagaimana mestinya hidup dengan nurani manusia, bukan dengan naluri binatang atau makhluk lainnya. Ko, yang berarti karyo atau karya, bekerja dengan baik mencari rezeki yang halal adalah kewajiban dan sebagian dari ibadah. Do, yang artinya dodo atau dada, hati yang suci adalah guru sejati. To, yang berarti toto atau menata, menyusun menentukan sebuah pilihan. So, yang berarti soko atau tiang penyangga, tumpuan hidup agar selalu tegar. Wo, yang berarti weruh atau melihat, bukan hanya dengan mata saja tetapi dengan akal dan nurani. Lo, yang berarti laku atau lelakon atau kisah, lika-liku kehidupan manusia. Po, yang berarti podo, adil atau keseimbangan, bersikap adil, derajat manusia itu sama di hadapan Allah, menghargai semua orang lain. Do, yang berarti dungo atau doa, mengakui kekuasaan Allah dan hanya meminta kepadanya. Jo, yang berarti joyo atau jaya, setiap manusia menginginkan dan berhak mendapatkan kemenangan. Yo, yang berarti yogo, putra atau anak, menjadi seorang pemimpin yang bijaksana baik dalam keluarga maupun sosial. Nyo, yang berarti nyawiji atau bersatu, bersaudara, mengasihi sesama, tolong menolong. Mo, yang berarti sukmo atau sukma, ruh, nyawa, rohani. Go, yang berarti rogo atau raga, tubuh jasmani. Buyut, tua atau pikun, tua rentan. To, yang berarti batang, jisin atau mayat. Ngo, yang berarti lungo atau pergi,
meninggal dunia kembali ke Allah.